Ini adalah daun kelapa yang diiris tipis-tipis dan dikeringkan sebagai alat tangkap telur ikan terbang atau ikan turani. Dan ini hanya berlaku saat musim timur tiba yang berlangsung selama 3 bulan, mulai dari bulan 5 sampai dengan bulan 8, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kembali lagi bersama saya Bunta Laspero. Dan pada kesempatan kali ini di jam 2 siang ini kita akan berburu lagi. Mudah-mudahan ada hasil untuk hari ini. Saat ini hembusan angin masih sangat stabil. Angin timur belum bertiup terlalu kencang, jadi masih ada kesempatan untuk berburu ikan. Kencangnya musim timur itu di antara bulan 7 sampai dengan bulan 8, tapi terkadang masih ada teduh-teduhnya sesekali di bulan 7. Masker yang saya gunakan masih berembun, walaupun sudah saya rendam di dalam air dan menggunakan beberapa trik, tapi tetap saja berembun, teman-teman. Jadi di setiap perburuan saya selalu menggunakan sampo untuk menghilangkan embun pada masker yang saya gunakan. Dan trik ini sangat berfungsi sekali. Oke teman-teman, setelah memasang semua perlengkapan, mari saja menjelajah spot ini bersama-sama. Di sini saya hanya menggunakan kaos tangan yang seharga 5 ribuan saja. Yang penting ada yang melindungi tangan dari batu karang. Dan seperti biasa, sebelum mencari ikan target, spear gun yang saya gunakan dialihkan ke mode on. Dan untuk mereload spear gun jenis ini itu cukup lama, berbeda dengan spear gun konvensional. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka jenis spear gun inverter karena powernya yang kuat dan tidak memiliki recoil atau hentakan saat menembak ikan target. Setelah semua karet spear gun sudah terpasang, saatnya mencari ikan yang menjadi target kita hari ini, teman-teman. Tidak lama setelah memasang semua karet spear gun, langsung terlihat ada kawanan ikan golden trevally yang datang mendekat. Saya menyelam sambil bergerak maju, tapi sebelum ikannya masuk ke dalam jarak tembak, mereka langsung berbalik arah dan pergi menjauh. Alhasil tidak bisa mendapatkan ikan tangkapan pertama kita hari ini. Setelah berada di permukaan, ikan golden trevally-nya kembali datang di bawah sana. Langsung bergegas menyelam lagi untuk menembaknya, tapi entah kenapa ikan-ikan ini sangat liar sekali dan tidak bisa didekati. Masih terus semangat mencari ikan target, dan kali ini saya berencana menyelam dan menunggu di dasar. Siapa tahu ada ikan yang lewat, dan di bawah sini datang kawanan ikan rainbow runner, tapi saya belum menembaknya karena masih mencari target lain. Tapi setelah lama menunggu, tidak ada sama sekali ikan yang datang. Ikan rainbow runner-nya juga pergi, teman-teman. Di penyelaman berikutnya saya kembali didatangi kawanan ikan rainbow runner. Karena belum mendapatkan ikan, jadi kali ini saya berencana untuk menembak salah satu dari mereka. Ikan ini terus bermain-main di depan saya, dan di posisi seperti ini saya jadi kebingungan dalam menentukan sasaran. Dan setelah lama dalam kebimbangan, akhirnya target pun terkunci. Dan setelah posisinya sudah pas, spear gun saya tembakkan dan alhamdulillah ikan target kena. Ikan rainbow runner memiliki tubuh yang mencolok sehingga mudah untuk dibedakan. Dan ikan ini juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi dan dapat melompat keluar dari air. Untuk ukuran yang saya dapatkan ini sudah lumayan besar, padahal saat saya melihatnya di bawah laut terlihat sangat kecil, teman-teman. Kali ini saya menjumpai penyu dengan jumlah yang cukup banyak berenang dan bermain di lokasi ini. Semenjak laut di pulau ini terjaga dari penangkapan yang ilegal, penyu-penyu mulai berdatangan dan berimigrasi mengisi kekosongan yang ada di pulau ini. Tetapi untuk tetap menjaga pertumbuhan penyu di pulau ini masih belum terlalu kondusif, karena seringkali telur-telurnya itu diburu dan diambil untuk dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Waktu penyu bertelur biasanya antara pukul 6 sore sampai 6 pagi. Proses bertelur penyu dapat berlangsung selama 1 sampai 11 jam, tergantung kondisi fisik penyu dan juga pantai yang ditempati untuk bertelur.
Saat bertelur, penyu akan menggali pasir sedalam 30-60 cm menggunakan sirip belakang, dan jumlah telur penyu biasanya sampai 80 hingga 150 butir. Rata-rata seekor penyu bertelur dalam satu musim sebanyak 3 kali dengan selang waktu 14-30 hari, teman-teman. Oke, kembali lagi mencari ikan target, dan kali ini saya melihat ada seekor ikan baroneng yang berenang di bawah sana. Sambil menyelam perlahan mencari posisi yang bagus, karena di balik ikan baronang ini ada seekor penyu. Takutnya saat saya menembak ikan baronangnya, mata panah saya juga bisa mengenai penyu ini, teman-teman. Dan setelah mendapatkan posisi yang bagus, pergan saya tembakkan dan berhasil mengenai ikan baronangnya, dan penyunya selamat. Ikan baronang yang saya dapatkan ini adalah ikan baronang rante-rante, berbeda dengan jenis ikan baronang yang biasa kita jumpai, yang memiliki bintik-bintik merah pada tubuhnya. Jika mendengar nama ikan baronang, pasti kita semua sudah paham bahwa di samping memiliki daging yang enak, dia juga memiliki bisa yang cukup untuk membuatmu menangis. Jadi jangan coba-coba untuk menyentuh duri dari ikan baronangnya, teman-teman. Bergeser beberapa meter, dan di sini saya mulai mengikuti ikan trevally. Setelah dekat dengan target, pergan saya tembakkan dan berhasil kena. Ukuran ikan ini sudah lumayan besar. Ikan ini juga memiliki rasa yang gurih dan sedikit manis. Tekstur dagingnya yang padat dan lembut membuatnya enak untuk dikonsumsi. Dengan rasa yang lezat dan manfaat yang banyak, white trevally menjadi pilihan populer bagi pecinta ikan. Kembali bertemu dengan ikan white trevally, tapi kali ini dia mengajak beberapa temannya untuk mendatangi saya. Kali ini saya mencari posisi yang pas, berharap ikannya bisa sejajar, supaya saat saya menembak langsung kena 2 ekor. Harapan itu nyata, tapi sayangnya saat saya menembaknya, ikan yang satunya berhasil meloloskan diri dari mata panah. Mungkin mengenai tipis dari badan ikannya, teman-teman. Untuk ukuran white trevally yang saya dapatkan ini juga sudah lumayan besar. Dan setelah melumpuhkan ikannya, saatnya simpan lagi ke atas perahu sebelum mencari target lain. Di arah lain saya berjumpa dengan ikan trevally, tetapi ini berwarna biru. Disebut juga ikan bluefin trevally. Tapi saat saya tembak, mata panah saya meleset, sehingga ikannya pergi dengan hati yang sangat gembira. Di balik kabut air laut, saya melihat pergerakan ikan yang cukup banyak. Saya langsung menyelam mendekati target, dan ternyata ini adalah kawanan ikan golden trevally. Setelah ikan sudah dekat, di sini saya malah kebingungan untuk memilih ikan yang harus saya tembak. Dan setelah memilih-milih, akhirnya target pun ditentukan. Sepergan saya tembakkan dan berhasil kena 1 ekor. Padahal ikannya sebanyak itu mungkin bisa kena 2-3 ekor. Tapi walaupun kena 1, harus tetap disyukuri, teman-teman, daripada tidak ada sama sekali. Ukuran ikan ini sudah lumayan besar jika dibandingkan 2 ekor ikan white trevally yang saya dapatkan tadi. Dan ini masih jenis trevally, dan untuk membedakannya terlihat dari warna dan bentuknya. Untuk golden trevally memiliki warna keemasan dengan garis vertikal di bagian tubuhnya, sedangkan white trevally memiliki warna putih keperakan dengan bintik-bintik pada tubuhnya. Oke, setelah ikannya sudah aman, simpan lagi ke atas perahu, teman-teman. Dari atas permukaan air laut, saya melihat di bawah sana ada pergerakan yang cukup besar. Saya pun langsung bergegas untuk mengeceknya sambil perlahan turun dengan sangat hati-hati.
Dan setelah saya dekat, ternyata ini adalah ikan kerapu, penghuni tebing-tebing yang ada di spot ini. Setelah sampai di dasar, saya mulai bergerak maju mendekati ikannya, tapi entah kenapa saya cukup ragu untuk menembaknya. Padahal jarak saya dan ikannya sudah sangat dekat, teman-teman. Dan akhirnya ikannya pun pergi. Kembali memperhatikan di sekeliling, karena tadi pas saya turun saya melihat ada 2 ekor ikan gropernya. Dan betul, ikan groper yang satunya bersembunyi di balik batu sana, teman-teman. Saya mendekatinya dengan sisa napas terakhir, tapi sebelum saya menembaknya, ikannya lebih duluan masuk ke dalam lubang batu. Langsung kembali ke permukaan untuk merecovery pernapasan, dan 2 ikan kerapu monster tidak bisa kita amankan, teman-teman. Menyelam lagi di percobaan yang kedua, karena di bawah sana saya melihat ikan gropernya lagi. Tetapi sebelum saya dekat dengan ikannya sudah pergi duluan dengan santai, teman-teman. Mungkin ikannya sudah sadar bahwa ini adalah ancaman yang sangat besar. Dan saya tetap semangat. Di percobaan yang ketiga, ikan gropernya masih terus berada di bawah sana. Dan kali ini saya harus benar-benar fokus untuk mendapatkan ikan gropernya. Dan setelah badan sudah rileks dan pernapasan juga sudah stabil, saatnya dengan satu tarikan napas yang dalam, saya kembali turun menyelam untuk mendekati ikan gropernya. Tapi di sini saya lupa menarik semua karet pada spear gun saya. Tapi tetap optimis, semoga dengan 3 karet bisa menembus ikannya. Saya terus turun dengan pelan supaya kualitas tahan napas saya tidak cepat habis. Dan setelah mendapatkan posisi tembak yang bagus, spear gun saya tembakkan dan alhamdulillah mata panas saya berhasil mengenai ikan target. Langsung kembali ke permukaan dengan hati yang sangat gembira, sambil terus menarik ikannya ke permukaan supaya tidak masuk ke dalam lubang batu. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali melakukan percobaan, ikan gropernya kini berhasil saya dapatkan. Di sini kita bisa belajar bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika gagal, ulangi lagi. Jika gagal, ulangi lagi. Jika gagal, ulangi lagi. Terus berusaha dan terus mencoba sambil belajar dari sebuah kesalahan. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah ikan gropernya sudah saya lumpuhkan, saatnya simpan lagi ke atas perahu, teman-teman. Dan coba perhatikan ayah saya. Tersenyum bahagia melihat jackpot kita hari ini. Saat saya sedang mengambang di pertengahan air laut, tiba-tiba terlihat ikan groper yang sangat besar berenang di bawah sana. Saya mendekatinya dan setelah dekat tanpa ragu mata panas saya luncurkan dan kembali mengenai sasaran. Ikan gropernya langsung berlari dengan cepat mencari lubang-lubang batu sebagai tempat persembunyian. Dan untungnya ikan gropernya berlari ke area yang lebih dangkal, langsung kembali ke permukaan untuk merecovery kembali pernapasan. Setelah napas sudah stabil, kembali menyelam untuk mengeluarkan ikannya dari lubang batu. Untungnya ikannya cukup mudah saya keluarkan sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga. Wajah bahagia kembali menyambut ayah saya karena ini adalah jackpot yang paling besar. Ukuran ikannya sangat besar, teman-teman, dan juga mata panas saya tidak merobek daging ikannya sehingga harga jualnya akan sangat mahal.
Setelah mendapatkan jackpot yang besar di perburuan terakhir, kami memutuskan untuk kembali ke rumah karena hari ini juga sudah sangat sore. Dan perburuan hari ini sudah berlangsung sekitar 2-3 jam teman-teman. Oke kan, kita sudah sampai lagi di depan rumah dengan selamat. Oke kawan. Halo. Gimana nak? Bianco. Mantap. Oke kawan, jadi hasil tangkapan hari ini akan pergi kita jual lagi. Ada 2 ikan kerapu monster dan ikan golden trevalis. Oke, berapakah timbangan dan harganya? Terus ikuti perjalanan kami. Ada ikan poget di dalam mulutnya itu guys. Wih. Satu ekornya 10 kilo guys. Wih, ini 10 kilo. yang kecilnya 5 kilo. Oke, saya Buntalas Pero. Terima kasih telah bersama saya dari awal video sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman dan sahabat Buntalas Pero dimanapun Anda berada, akhirnya sampai juga kita pada akhir video ini, di mana saya akan spill lagi hasil penjualan kita hari ini teman-teman. Jadi untuk ikan yang kita jual hari ini itu adalah ikan kerapu tiger. Dan di beberapa bulan yang lalu kita juga sempat melakukan penjualan di ikan kerapu, tapi harganya sangat anjlok sekali teman-teman, dapat 17.000 per kilonya. Tapi sekarang ini kita mendapatkan harga yang sangat memuaskan, harga yang sangat istimewa untuk ikan kerapu yang kita dapatkan. Disebabkan karena kemarin itu mata panah saya sampai merobek daging ikan kerapunya, makanya harganya turun sekali. Oke teman-teman, inilah dia hasil penjualan kita hari ini. Lumayan tuh, ada 3 macam yang kita dapatkan. Ada ikan trevally, timbangannya itu 3,6 kilo dan harga per kilonya itu 26.000 teman-teman. Dan 2 ekor ikan grouper, yang satunya 5,8 kilo, harganya 35.000 karena dia dalam kategori luka. Sedangkan yang ketiga itu 10 kilo, 6. Nah, harganya itu 80.000 teman-teman. Dan total keseluruhan yang kita dapatkan, alhamdulillah, ada lebih dari 1 juta teman-temanku. Oke teman-temanku sekalian, itulah hasil dari penjualan kita hari ini. Saya Buntalas Pero mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang selalu memberikan support dan dukungannya kepada kami. Sehingga apa yang kami dapatkan hari ini itu adalah berkat doa dan dukungan dari kalian semua. Saya Buntalas Pero mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.